ketemu sama yang damage burst kayak Pakito. Jadi mau menangin landing phase, judulnya itu. Sesimpel Soto yang dari tadi di engage di early game dengan sedemikian rupa dia kalah landing phase, dia mau menangin landing phase di game yang keduanya. Ya, Gonzales akan menggunakan grok dengan arah posisi di gold lane untuk kali ini. Ini Biston sih ngeri-ngeri sedep ya. Masalahnya menurut gue serempet batu. Ini berani banget sih menurut gue. Ini draft yang sangat berani. Ini riskan banget. Ini tapi jangan lupa ini high risk high return. Ya, ini early game banget. Ini early game udah high risk high return banget untuk team fight dari Philippines ya. Bang Ramadan. Ya. Apa sih high risk high return itu? Punya resiko yang besar tapi akan mendapatkan hasil yang besar juga. Kelas. Karena ini lihat dari early-nya sulit. Di zoning gitu. Mereka di zoning. Ya kan? Tapi lihat damage-nya tuh lumayan ya kan. Inspire. Dan kayaknya gak bakal sampai sih. Gak bakal sampai. Dan bahkan Gonzales. Masih ada minionnya. Waduh, one level 1 sih loncat. Lucu juga ya. Ter-outplay dia. Tapi dia remitnya kali ini Imam mencicil ke arah Sosol. Gila. Ditungguin cooldownnya dan rugi karena gerobaknya hilang. Yes, gerobaknya hilang. Satu gerobak itu mahal banget tapi lihat di arah top lane sana ditutup sama Nanosip. Gonzales bahkan dia yang bonyok kali ini. Dan akan menjadi sebuah kerugian yang sama seperti di arah mid. Tapi kali ini lebih double. Gerobak ditambah dengan satu buah platingan. Masih diusahakan untuk mendapatkan heal. Gak pulang. Masih memaksakan diri sepertinya. Tapi ini sih satu-satunya agar tidak ketinggalan gold lead. Iya, dia gak mau sampai lepas lane-nya sih sebenarnya. Dia sampai level 4. Mainnya agak sedikit aman aja. Mungkin bakal dicoba babysit sebentar kali ya. Karena kalau misalkan nanti di level 4 ya, yang nabrak itu adalah dari Nanosip yang rugi. Itu di wall charge ya kan, apalagi di follow up balik sama Villa Luna. Jadi darahnya gak bisa habis, tapi kali ini lihat di arah bottom lane karena memang rotasi dari gold lane-nya. Mereka agak sedikit terperangkap, tapi di sisi lain Soto, knockout strike tadi dikeluarkan. Jab ke arah belakang, memilih untuk kabur ke arah belakang dan selamat. Meskipun begitu mereka tetap harus kehilangan satu buah turtle yang sangat mahal untuk tim dari Laos. Tapi dengan tempo permainan yang lagi-lagi mereka pelankan. Mundur ke arah belakang, Nanosip hampir sudah ter-takedown tapi belum ada damage yang maksimal. Dipikir-pikir itu udah ada batu ya. Kalau tadi ada wall charge dan connect dari satu downing light, itu satu korban loh. Iya, mungkin tumbang ya Nanosip-nya. Oke, tapi kali ini sepertinya masih bisa ditahan dan Soto pun masih coba cukup bersabar di area bawah dengan Jasmine sendiri. Untuk dari network tidak terlalu, ini lumayan. Imam sih yang lumayan. Lumayan kaya ya kalau kita lihat. Udah mau jadi Clock of Destiny. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perbandingannya ini, dari one-one-nya cukup kaya juga, Be. Iya. Ini menang platingan dia. Kalau misalnya dianggap dari game-game sebelumnya ya, di mana mereka lagi-lagi menangkan laning phase 3 lane berbeda. Dan bahkan dari Gonzales sendiri pun perbandingannya adalah kali ini dia agak sedikit kalah laning. Agak kalah laning dibandingkan game-game sebelumnya. Gonzales masih bisa bersinar biasanya, tapi untungnya Gonzales pakai grok dengan clear minion yang cepat. Itu doang problemnya. Dia kayak dia dapat gold yang cepat, tapi masalahnya rotasinya jadi nggak cepet gitu loh. Jadi mungkin terhambat. Agak sabar nggak sih mainnya jadinya? Iya. Nungguin mungkin satu turret pecah. Temponya jadi turun gitu. Iya, nunggu Pakito juga rotasi. Nah, nanti baru dia combo mungkin sama dengan ada Wellsers dan juga beberapa skill dari Grok sendiri. Tapi masalahnya udah dijawab sama Sosol. Tadi kan di rotasi turtle pertama itu Sosolnya tuh datang gitu ya. Iya. Agar apa? Agar Sotonya nggak bisa rotasi ke bagian turtle. Karena kalau tadi seandainya Soto udah ready duluan di turtle, kayaknya turtlenya bakal lebih secure buat teman-teman Filipina. Apalagi dalam kondisi 3 lawan 3 loh. Oke, tapi kalau kita lihat juga nih dari Filipina, mereka benar-benar mengandalkan damage burst yang instant point kill. Karena apa? Mereka nggak punya DPS untuk kali ini. Mereka kita anggap Soto pun nanti crowd control yang dia miliki, burst yang dia miliki juga tidak bisa memberikan damage yang cukup impact di area late game. Kalau item udah banyak, tapi lihat di sisi lain berhasil mendapatkan satu broken dash. Bikar secara Sosol terlalu jauh di depan sana. Masih ada Flee atau tidak, tapi di sisi lain bahkan Villa Luna lah yang menyelamatkan kawan-kawan dari tim Laos. Terperangkap satu buah Mystic Veta, bahkan hilang kode begitu saja. Soto masih mau lebih. No strike tidak ada lagi. Dan bahkan Philippines kembali benar-benar mengagetkan jagat Land of Dawn. Dengan posisi yang kalau bisa kita anggap tadi itu dimenangkan oleh tim Laos. Tapi dia yang menabrak mereka yang hilang 3 orang. Itu bukan lain kalau. Dan bahkan untuk kali ini
udah kembali lagi ke Lane of Down. Gonzalez sudah punya Blade of Despair kali ini Profesor KB. Iya. Yang bahkan kalau bisa kita bilang dari segi gold akibat satu memperhatikan di arah top lane, mereka langsung mengungguli juga loh dari segi goldnya. Enggak, ini masalah utamanya juga langsung gold leading 1000 itu plus dari Sosol yang udah tumbang 2 kali tadi, ditambah dengan yang dapat ini adalah jungler utamanya. Rosario. Iya, Del Rosario. Jadi nanti ketika melakukan headbutt juga nanti akan sangat mengerikan sekali. Apalagi kalau sudulannya connect, itu bakal memberikan efek stun dan efek dari pasifnya akan menyala tentunya dengan absorb damage yang bisa dia hadirkan. Oke, berani banget ya Gonzalez ini dengan 1-1 karena memang kalau menurut gue pribadi, ini salah satu hero power yang pede banget ya. Karena kalau misalnya orang yang nggak pede banget dengan adanya lawan one pakai crook itu kayak malah ke counter gak sih? Iya, karena apalagi dengan weakness finder kan. Melee. Efek slownya itu otomatis bakal merugikan banget. Apalagi untuk yang melee tapi lagi dan lagi Sosol tertangkap. Oke, dibalikan keadaannya. Dan makan Hurricane Dance yang connect kali ini dari ke arah Lexi-nya. Dan didorong sampai ke area turret. Tapi Lexi masih bisa survive kah? Enggak ternyata. Masih sempat ditahan. Dan bahkan terkena Power Ranger dari seorang Gonzalez. Pemain-pemain dari Laos mencoba untuk membackup. Tapi ternyata sedikit terlambat. Team fight-nya sempat dipisahkan dan bahkan ditabrak balik. Wah. Wild Charge langsung hilang begitu saja. Downing Light ini ingin bermain dengan early game seperti kata Profesor KB. Tapi lihat di depan sana. Tidak ada Flea. Terlalu jauh pergerakan dari seorang Payung. Dan bahkan dari seorang Kagura ingin nge-burst pun dia mikir 2-3 kali. Karena apa? Percuma gua nge-burst. Darahnya dia bakal balik lagi. Dia bakal di-heal kembali sama Villa Luna. Dan bahkan di sisi top lane yang harus dimenangkan oleh seorang Biston. Di sini Gonzalez lah yang melakukan owning. Iya, tapi masih punya Power Nature, tentunya masih bisa mundur balik, nggak mau terlalu gegabah. Informasi yang benar-benar akurat banget dari pemain-pemain Filipina ini, lihat dengan ada informasi semuanya mungkin missing ya, kelihatan dari maps di sini. Iya, dan langsung terbaca gitu ya. Iya, Gonzalez langsung balik, tidak mau ambil resiko lagi. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi net worth-nya udah mulai dikejar kan. Tadi awalnya One kaya ya. Iya, kaya banget. Kaya banget. Bahkan Gonzalez sekarang yang malah pegang uangnya lebih banyak dibandingkan oleh seorang Biston. Oke. Menuju kepada satu heptasis. Udah kelihatan banget. Kiri dominans tuh ya Dairot ya. Iya sih, pasti dominans. Rata-rata mau ngamanin cooldown reduction juga. Tapi gila. Ini mau gak mau ya Nanoshift harus mengeluarkan dari sprintnya. Kalau enggak dia bakal digiles lagi. Gocekan yang luar biasa manis dari seorang Soto. Dan bahkan dari seorang Jasmine pun dia nggak mau gunain flickernya. Karena dia sebenarnya nggak tahu apakah si seorang Soto ini bakal ngindar atau enggak. Apakah dia ada flicker atau enggak. Plus aku catat tadi ya, 650 itu ada perbedaan 2k gold. Sekarang udah 3k loh. Perlahan tapi pasti banget. Dan ini sebenarnya untuk team fight-nya kuat banget. Gonzalez flicker langsung. Dia wild charge ke arah seorang Sosol. 4 kali tumbang gak dikasih main. Dan bahkan Nanoshift kali ini juga harus hilang begitu saja. Lexi. Dia terus welcome di cancel lagi dan lagi. Dan bahkan dijepit dari dinosaurusnya kali ini. Gak dikasih pulang dan bahkan gak bisa ngincer ke arah seorang Villa Luna. Ketika mereka mau tumbangin Villa Lunanya. Ini selalu coveran lagi dan lagi. Tapi hal yang sama juga terjadi ke pemain lainnya. Ketika Gonzalez yang mau ditumbangin, lagi-lagi masih ada heal dari Villa Luna. Dan ini dia meta solid dari Filipina. Seolah kita dibawa nostalgia kepada M3 World Championship. Masalahnya gameplaynya bener-bener kayak seolah-olah gak berubah gitu loh. Memang gameplay gak berubah, tapi biasanya mereka punya follow up damage. Iya. Sekarang mereka main yang bukan DPS, mereka main burst damage yang bisa dibilang ini counter setup. Seperti biasa. Frontliner, aku sebutnya apa? Beton. Ini counter setup, lebih ke arah counter setup loh Prof. Gak, masalahnya ya, ketika ditabrak sama Wild Charge, follow up damage-nya banyak di sini. Oke, kita kelihatannya mungkin cuma imam, tapi nggak cuma itu efeknya. Lihat, ada headbutt dari Akai, terus body slam langsung ada heavy slam juga di mana itu langsung ngeporak-porandain loh. Dan siapapun yang ketangkep, itu bener-bener langsung dimakan, entah sama imam, entah sama Gonzalez-nya juga, karena di sini power of nature berdamage masalahnya. Oke, tapi lihat di depan sana ada Lexi dan bakal langsung dilindungi. Lihat, Villa Luna kali ini benar-benar meta tempel. Benar-benar bukan hanya pas pam wise, tapi ini benar-benar seorang Villa Luna, sang sayap pelindung Filipina. Gila sih ini. Guardian Wing from Filipina. Ini yang justru aku bilang, Filipina yang dulu banget yang pengen aku lihat
mereka terus tabrak di area depannya. Dan dengan 9-0 Laos mereka nggak dapetin 1 poin kill pun. Dan kali ini lihat siapapun yang mau ditelan semuanya di cancel lagi dan lagi diputar lagi. Dinosaurusnya kejepit Pak, dan bahkan kali ini tidak bisa diselamatkan. Oh my god. Semua permainan dilakukan tim Filipina kali ini bukan tanpa satu orang ini yang luar biasa. Villa Luna, Guardian Wing from Filipina. Kali ini berhasil mendapatkan inner turret, fokus ke arah base turret. Bakal coba dipaksa atau tidak. Tapi nampaknya Laos ini masih coba untuk bertahan dengan 1 boy hingga overtime dan bahkan di TB-in sama Del Rosario. Membuktikan kalau damage dari Kagura ini sama sekali nggak maksimal. Sama sekali nggak bisa memberikan poke damage sekalipun. Balik lagi, dari awal aja ada perbedaan gold leading yang sangat amat signifikan dari Watchers. Sosol, ya kan? Oke, Watchers belum keluar kan ini. Lihat bandingkan masih ditahan begitu damage-nya. saja dan lihat damage-nya. Dan bahkan permainan tim Filipina mereka masih bertahan dengan darah yang maksimal. Knockout strike masih didapatkan. Momo-chan kali ini benar-benar bencana. 10-0 from Filipina. Iya, ini siapapun yang mau maju dari pemain-pemain Laos selalu sisinya tuh siap deh. Dan bahkan sisinya nggak dikeluarin secara beruntun langsung sembarangan ya. Iya. Tapi ketika saat mereka tahu siapa nih yang maju duluan, mereka cukup butuh satu sisi aja untuk nahan. Mungkin adanya immobilize dari seorang Imam. Nanti kalau ada satu lagi yang maju ditabrak dengan adanya wall charge. Dan malah ketika imamnya terancam, otomatis semua source skill akan dikeluarkan. Betul. Kayak salah satunya tadi contoh mungkin Blessing of the Moon Goddess dari Villa Luna. Dan tiba-tiba Kena efek ada slow. satu heavy slam loh. Itu ngedorong banget dari Too Easy for Lexi keluar dari area yang mungkin nyaman hitungannya. Karena masih di dalam dari bagian inner turret. Oke, Gonzales masih mau lebih. Winter, Masih coba untuk dapetin Divine Glaive. farmingan ya. Divine Glaive, Malefic Roar. Malefic, Beaston. Beaston. Cuma satu-satunya orang yang masih Mendapatkan coba untuk gold bertahan. leading ya. Yes, dan tidak ditumbangkan. Belum ditumbangkan karena masih menunggu momentum. Tapi Bung Ramadan, Lord, yes, butuhkah si Helbert di sini? butuh si Albert minimal. Kalau nggak si Albert burst damage yang cukup besar. Tapi lihat di depan sana knockout strike dikeluarkan. Langsung ada satu Villa Luna. Tapi yang overturn berhasil menutup seorang Villa Luna. Masih coba ditumbangin. Akhirnya Villa Luna berhasil ditutup. Tapi Pisoto Dipotong. tidak mau tinggal diam. Flicker, ada flicker. Oh, ditahan. Oh enggak, dia nggak mau. Mata. Itu yang ditunggu ternyata, cooldown dari Imam yang masih ada downing light-nya dan langsung connect begitu saja dengan pasif yang penuh. Otomatis area of effect-nya sangat sulit untuk dihindari. Itu komunikasi, bro. Dia lihat, dia pakai itu siapa namanya, Soto tuh cuma mata-mata ternyata. Karena kalau misalnya enggak, dia bisa flicker ketika merah 2 kali jab, dia dapat kan. Kan udaranya udah habis. Tapi apa? Ditungguin aja Baxia Shield Unity-nya. Karena flickernya ditahan. Info lagi dikeker. Karena kan kelihatan di minimap. Iya. Karena kebuka, ada Sotonya di sana. Dan kita tahu kalau misalkan kita menggunakan downing light itu kegeser ada tanda X yang artinya connect. Yes. Iya, Kayak pakai benar-benar. Moskow. Di minimapnya ya benar. kelihatan. Yes. Oke, dan kali ini dari Filipina mereka langsung berfokus terhadap Lordnya dan menahan pergerakan lagi dan lagi wild charge dari Fort Lexi kali ini bakal coba ditahan lagi di cancel dan bahkan dapetin 2, terjepit 2 pemain. Nanoswipnya tumbang dan bahkan Lexi pun harus hilang begitu saja. Dari sisi lain Bison mereka punya 1 buah crossbow of tank, namun Soto yang tumbang, Winter lanjut lagi dan lagi. Tapi kali ini bakal coba ditahan. Harus mundur sepertinya pemain-pemain dari Filipina. Mereka punya Lord yang tentunya tidak mau disia-siakan. Gila. Tidak bisa dibayangkan permainan dari Villa Luna. Kalau bukan karena Villa Luna. Team fight yang tadi sudah di-setup oleh Laos di gang yang sempit yang sangat bagus. Ternyata tercounter. Lihat, dia harusnya dapatin Gonzales. Gonzales yang gak tumbang. Dan bahkan di sisi lain lihat Towning Lake yang sangat maksimal dan mahal. Satu buah watchers bisa dikeluarkan. Tapi sayangnya tidak tertabrak tembak dan tidak ada flicker sama sekali dari para pemain tim Philippines. Dan meanwhile, dari top lane, para pemain dari tim Philippines bakal coba untuk mendapatkan 1 buah best turret. Towning Lake Kamehameha. Dan dari top lane best turret menjadi korban selanjutnya. Piston dan The Softflower tidak ada kembali. Watchers dikeluarkan dan bahkan monster kill didapatkan oleh seorang Gonzales. Di sisi lainnya Jasmine masuk ke dalam 1 buah kandang. Di mana kandang burung sang pelindung. This is Guardian of Philippines, Villa Luna. Dan kali ini lihat minionnya semua berfokus masuk ke area base-nya, didorong.
support Lexinya meskipun ada Eternals welcome. Tapi lihat base-nya yang bakal coba dicicil begitu saja. Kali ini Filipin 2-0 diamankan tanpa adanya balasan dari Laos dan tidak